Pak Palestorus. Ya. Pak, masyarakat sipil bersama dengan mahasiswa menolak keras pengesahan undang-undang TNI. Bagaimana tanggapan dan pendapat Bapak selaku politisi dan advokat? Ya, terima kasih. Memang sejak disahkannya RUU tentang TNI ya, yang disahkan pada tanggal 20 Maret 2025 ini menimbulkan gejolak dari masyarakat sipil dan mahasiswa. Banyak masyarakat sipil dan mahasiswa menentang keras pengesahan undang-undang tentang TNI, ya, merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI karena adanya kekhawatiran dari masyarakat sipil dan mahasiswa tentang bangkitnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Sebenarnya kalau dibaca secara cermat, ya, revisi Undang-Undang 34 ya, Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak ada yang dikhawatirkan di situ. Memang yang menjadi sorotan yang paling serius itu terkait pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dan pasal 53. Kalau di pasal 47 ayat 1 di undang-undang yang lama itu TNI yang masih aktif dan bertugas di kementerian dan lembaga dia harus pensiun. Tapi di undang-undang yang baru dia ada 14 kementerian dan lembaga sipil yang boleh diduduki oleh TNI dalam melaksanakan tugas negara ini. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena 14 kementerian dan lembaga yang diberikan ruang kepada TNI untuk menduduki jabatan itu tanpa pensiun itu adalah kementerian dan lembaga yang betul-betul vital berkaitan dengan tugas-tugas TNI. Ya, misalnya penanggulangan bencana alam, mengenai pertahanan negara di Kemenhan dan lain-lain. Ya, jadi jangan kita terlalu punya ketakutan yang berlebihan. Jadi tidak ada masalah di undang-undang itu sebenarnya. Kalau saya justru ya melihat kenyataan ya di bawah. Saya yang kurang sependapat di pasal 53 itu. Di pasal 53 itu kan kalau Tamtama dan Bintara, kalau di undang-undang yang lama itu kan usia pensiun Tamtama dan Bintara itu kan 53 tahun. Tapi kalau di undang-undang yang baru jadi 55. Terus kalau di undang-undang yang lama perwira itu kan sama aja dari perwira pertama sampai perwira tinggi itu 58 tahun. Namun sekarang dirubah di pasal 53 ayat 3 itu kalau dia perwira pertama sampai perwira menengah kolonel ya, itu pensiunnya di 58 dan perwira tinggi bintang 1 60, bintang 2 62, bintang 2 61, maaf saya ulangi, bintang 3 62 dan bintang 4 itu 63 dan sesuai dengan kebutuhan dapat diperpanjang 2 kali berdasarkan keputusan presiden. Kalau saya bilang di sini yang sebenarnya yang masalah. Harusnya kalau memang DPR RI dan pemerintah jeli dan tahu penderitaan prajurit, harusnya Tamtama dan Bintara ya sampai kepada perwira menengah sampai kolonel itu pensiun 58 ya. Jadi dari Tamtama sampai kolonel harusnya pensiun 58. Perwira tinggi itu tidak ada perbedaan mau bintang 1 sampai bintang 4 ya udah cukup pensiun 60. Kenapa saya katakan Tamtama dan Bintara itu harus pensiun 58? Karena kenyataannya kita lihat Tamtama dan Bintara itu lebih banyak yang tidak punya rumah waktu dia pensiun.
Begitu, Pak. Jadi kalau dia pensiunnya sampai 58 kan mungkin masih ada lah kesempatan untuk membangun rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat ketika Tamtama dan Bintara itu pensiunnya masih usia muda. Saya bilang usia muda itu. Mereka masih mencari pekerjaan lain lagi sebagai security dan lain-lain. Ya udah bagus aja lah, tetap menjadi tentara sampai pensiun 58 tahun. Karena kalau kita mau lihat ya, secara jujur di negara kita ini juga kan untuk komando teritorial kan masih kurang. Ya, jadi usia-usia yang sampai 58 tahun itu masih bisa di komando teritorial. Misalnya di Kodim, di Korem. Kita lihatlah kenyataan saat ini. Itu Kodim itu ada satu Kodim satu Kodim itu menaungi 3 kabupaten atau 3 daerah otonom. Berarti kan personilnya sangat sedikit. Koramil aja masih banyak kita temui anggotanya cuma 7 orang. Ya, itu karena apa? Karena personil kita kurang. Jadi kalau Tamtama dan Bintara itu pensiunnya 58 tahun, ya personil kita di teritorial cukup dan mereka juga masih bisa memanfaatkan gajinya untuk mungkin membangun rumah sebelum pensiun. Jadi kasihan Tamtama dan Bintara itu harusnya pensiunnya di 58. Itu yang saya kurang sependapat di dalam revisi undang-undang ini. Artinya kalau yang di pasal 47 itu nggak ada masalah itu di 14 kementerian dan lembaga itu untuk tetap perwira aktif ya atau tentara aktif. Tapi usia pensiun itu di pasal 53 itu yang harusnya jelilah DPR RI dan pemerintah untuk menentukan batas usia pensiun. Jadi sekali lagi saya meminta kepada ya DPR RI dan pemerintah supaya kembali merevisi pasal 53 supaya Tamtama dan Bintara pensiun umur 58. Ya, karena pensiun pun mereka di usia 55 atau 53 yang lalu atau 48 bahkan sebelumnya mereka cari kerja lagi sebagai security. Jadi kekhawatiran mahasiswa dan masyarakat sipil kembalinya di fungsi ABRI itu tidak benar ya Pak ya? Ya kalau kekhawatirannya itu sah-sah saja, tapi nggak usah berlebihan. Kalau mereka merasa ada yang kurang tepat, ya digugat aja ke Mahkamah Konstitusi. Saya juga punya rencana menggugat pasal 53 itu. Tapi dalam hal supaya Tamtama dan Bintara sama pensiunnya dengan perwira menengah sampai kolonel 58 tahun dan perwira tinggi itu dari bintang 1 sampai bintang 4 ya udah disamakan 60 tahun. Nah itu mungkin saya akan menggugat itu nanti. Ya ini harus dilihat lah penderitaan Tamtama dan Bintara yang banyak belum punya rumah tapi udah pensiun. Saya kira itu. Terima kasih Pak Pala ya. atas tanggapan dan pendapatnya. Ya.